Nikmati hari-hari ceria Anda bersama 97.6 Elbas FM. Oke rekan setia, dan memang kalau membahas masalah ekonomi, apalagi tentang teori permintaan uang dalam Islam, dan kita membedah satu persatu pandangan atau mazhab-mazhab atau juga aliran-aliran yang membahas tentang permintaan uang dalam Islam, itu panjang sekali. Dan alhamdulillahnya memang kita di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber yang akan menjelaskan tentang pandangan-pandangan itu. Nah, sudah dibahas satu pandangan yang itu adalah iktisaduna tadi yang sudah dibahas oleh Mem. Terus sekarang ada dua mazhab lagi ya Mem yang belum terkupas tuntas gitu. Nah ini kita kupas tuntas aja Mem. Iya, dan ini juga saya itu sebenarnya juga ingin berusaha menyampaikan itu dengan bahasa mungkin katakanlah bahasa buku yang harus kita terjemahkan lagi supaya bisa dimengerti ya. Kan ini ya, apalagi ini kan bahasa siaran radio supaya mendengarkan podcast itu juga mereka bisa langsung menangkap walaupun nanti dicoba saja untuk dicerna, diulang-ulang lagi gitu ya. Dan setelah diulang-ulang ya, boleh dicari pembandingnya supaya kita bisa lebih memahami apa yang sudah disampaikan oleh narasumber gitu ya. Benar sekali. Ya, ada jeda ya sedikit ya, karena itu tadi ya efek lagi tidak sehat ya, jadi harus pandai-pandai ya. Nah, jadi yang kedua itu adalah mazhab mainstream. Sesuai dengan namanya itu mainstream ya. Kalau berarti juga kalau kita bawa ke ke pengertian secara umum, kenapa muncul istilah, kenapa mereka ini berpandangan ini satu sisi disebut dengan mainstream, karena main artinya utama ya, stream itu arus, jadi arus utama yang cenderung orangnya sesuai dengan apa yang terjadi saat ini, bisa bisa menyesuaikan. Jadi ada mereka punya pandangan tapi lebih ke menyesuaikan kondisi kekinian seperti itu kan, mainstream ya. Misalnya apa sih mainstreamnya di lingkungan ini seperti ini, jadi dia juga menyesuaikan. Nah itu bisa dibilang orang mainstream. Tidak terlalu ada hal yang dia kontraskan gitu ya, pertentangkan. Nah itu namanya mainstream. Ini juga bisa berlaku, maksudnya kalau kita bicara mainstream bisa berlaku juga untuk konteks yang lain. Dan ternyata ketika bicara teori permintaan uang ini juga ada dikenal dengan mazhab mainstream. Seperti apa pula pandangannya? Ini nih ya, unik namanya soalnya mainstream kan, pandangan mainstream. Karena ada juga orang kamu anti mainstream. Berarti kalau anti mainstream dia tidak mau mengikuti apa yang cenderung frontal ya. Udah saya nggak mau tahu deh, saya nggak mau ikut apa yang ini sekarang, serah gitu ya. Yang penting gue punya pandangan beda misalnya gitu ya. Nah ini yang kadang-kadang salah ya. Dalam mazhab mainstream ini menurut mereka sebenarnya hampir sama ya dengan mazhab yang pertama tadi, di mana permintaan uang dalam Islam itu kan hanya dikategorikan dalam dua hal, yaitu permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga. Nah, perbedaannya ini nanti akan terlihat di antara mazhab ini setelah kita membicarakan bagaimana perilaku. Nah, lebih ke sana. Perilaku permintaan uang untuk motif berjaga-jaga dalam Islam dan variabel apa yang mempengaruhi motif berjaga-jaga ini. Nah, ini ya. Jadi melibatkan variabel lain. Berarti perbedaannya ini adalah perilaku dan variabel. Variabel yang mempengaruhi kenapa sih orang berjaga-jaga gitu kan? Pada dasarnya sama, mereka sepakat ini dengan mazhab pertama tadi bahwa ya udah permintaan uang itu untuk dua hal, transaksi dan berjaga-jaga. Tapi ada sisi lain dari dua hal itu yang nanti yang membedakan dengan yang pertama tadi. Nah, landasan filosofis agak berat nih memang ya. Semoga yang mendengarkan, saya khawatir kalau mengeluarkan istilah-istilah ini tuh takutnya nanti mereka agak frekuensinya belum nyambung gitu ya. Karena jadi, emang bahasa buku ini terlalu Nah, ini yang harus kita terjemahkan lagi ya Mbak Dini dan semuanya ya. Jadi kita bicara nih udah ada bahasa landasan filosofis ya. Kalaupun belum mudeng sekarang ya mendengarkan, dipahami saja dan disimak sajalah intinya gitu ya. Diputar berkali-kali ya memang. Sampai dapat nanti. Kadang-kadang ilmu itu sekali dengar dia tidak akan dapat tapi nanti setelah 2-3 kali dan ketemu lagi dengan faktor lain yang membuat dia itu yang dimaksudkan dengan podcast itu kemarin ya. Biasanya seperti itu ya. Jadi landasan filosofis dari teori dasar permintaan uang ini ya adalah Islam menurut mereka ini mengarahkan
sumber-sumber daya yang ada. Nah, kesini bahasan dia itu mengarahkan sumber-sumber daya yang ada untuk dialokasikan secara maksimum dan efisien. Oke. Jadi mereka lebih membahas itu adalah ke pelarangan misalnya penimbunan kekayaan ya, atau hoarding money. Ini bagi mereka adalah kejahatan penggunaan uang yang harus diperangi. Penimbunan uang atau penimbunan hoarding uang. money. Nah, jadi kajian mereka terkait dengan motif transaksi tadi itu ya. Dan berjaga-jaga dikaitkan ke sini. Ya, jadi penimbunan uang ini harus diperangi. Jadi lebih ke sana orientasinya. Dan terkait dengan pengenaan pajak. Soal pajak nih dibahas sama mazhab yang kedua ya. Kan kita tadi kan lebih ke perilaku permintaannya dan variabel apa yang mempengaruhinya gitu ya. Nah, ini penambahannya. Jadi pengenaan pajak, mohon maaf ya. Ini cantik sekali suaranya ya. Oke, jadi pengenaan pajak terhadap aset produktif ya, aset yang produktif ya. Ini kalau ditanya apa itu aset, cari dulu ya. Jangan ini rasanya sudah secara umum kita sudah tahu apa itu aset. Kalau belum paham tidak akan dibahas di sini, silakan dicari lagi pengertiannya baru nyambung ke sini nanti begitu. Jadi pengenaan pajak terhadap aset produktif yang menganggur itu produktif tapi menganggur. Menurut mazhab yang kedua ini merupakan strategi utama yang digunakan, artinya menjadi strategi utama yang digunakan oleh mazhab ini. Jadi harus dikenakan pajak untuk aset produktif yang nganggur. Oke, berarti meskipun nganggur nih masih harus ada pajak nih menurut pandangan mainstream ya, Mem. Iya. Ini sampai dibahas sama mereka ya. Jadi pajak atas aset produktif yang menganggur, kenapa? Katanya bertujuan untuk mengalokasikan setiap sumber dana yang ada pada kegiatan usaha produktif. Jadi supaya ada dana yang juga termanfaatkan kan begitu ya. Rugi dong aset ini produktif tidak dikenakan pajak. Padahal sebenarnya kalau dia bisa diambil pajaknya karena asetnya sekali lagi yang produktif ya, cuma nganggur saja gitu tidak digarap, padahal dia produktif bisa dimanfaatkan. Sayang sekali kalau tidak dipungut pajaknya. Gitu. Nah, pengenaan kebijakan ini tentunya akan berdampak pada, menurut mereka berdampak pada pola permintaan uang untuk motif berjaga-jaga. Oke, jadi nyambung ke sana nih menurut mereka kaitan dengan pajak tadi. Artinya kalau sekedar berjaga-jaga asetnya itu nganggur, nggak produktif ya rugi dong gitu. Kan gitu ya, ke sana kan perginya. Benar. Nah, jadi semakin tinggi pajak menurut mazhab ini, masih ada waktu ya. Masih, Mam. Semakin tinggi pajak yang dikenakan terhadap aset produktif yang dianggurkan tadi, yang dianggurin, dianggurin, ya. Maka permintaan terhadap aset ini tentunya akan berkurang. Ya, kenapa pajak gitu ya? Jangan dianggurkan lah kalau kayak gitu. Harus diproduktifkan. Nah, supaya ada yang dihasilkan dan balance lah ya. Jadi walaupun nanti akan ada pajak, kan itu sudah menjadi aset yang produktif, tentu akan berbeda. Yang produktif dengan yang tidak diproduktifkan, kan gitu ya. Jadi kesana nih analogi mereka gitu ya, pola pikirnya gitu ya. Nah, secara sederhana misalnya begini, ada Ahmad ya, atau kalau nggak Ahmad kita ganti nama deh, Dani ya. Jadi Ahmad Dani. Oke ya. Atau kalau nggak suka nama itu ganti aja lah, Abdullah aja lah ya. Si Abdullah. Jadi Abdullah ya. Abdullah ini memiliki kekayaan berupa tanah. Nah, kemudian tanah itu hanya dianggurkan saja, punya tanah dianggurkan. Ini sebenarnya menarik juga untuk diteliti ya. Sebenarnya kita banyak juga di kita Bengkulu ini juga yang mungkin hanya ada tanah tapi dianggurkan ya. Yes, benar. Oke. Nah, sehingga tidak ada nilai tambah kan? Nggak ada nilai tambah dari kekayaannya. Ya udah gitu aja gitu ya. Terserah pokoknya tanah itu dianggurkan saja, artinya tidak diproduktifkan. Nah, maka kebijakan yang dikenakan terhadap si Abdullah ini tadi alias Ahmad ya, alias Dani, agar tanah itu memiliki nilai tambah, itu dengan mendorong Abdullah tadi gitu ya untuk bersedia mengelola kekayaannya pada kegiatan yang produktif. Oke. Ini menurut pandangan. Jadi mereka berteori berpikir harusnya begini nih gitu. Yang benarnya gini nih gitu. Ya, supaya tadi terkait dengan teori permintaan uangnya tadi kan gitu ya. Benar. Nyambung ke sana. Coba pelan-pelan saja dipahami sehingga Abdullah alias Ahmad ini tadi akan terkena resiko pembayaran pajak apabila tanah miliknya tetap dianggurkan. Iya, nggak ada pilihan dong. Nggak ada pilihan. Tetap pajak kan gitu. Jalan gitu ya. Luar biasa ini saya pikir ya. Nah, jadi itu simpel itu saja. Jadi dia ngaitkan dengan persoalan tadi kan ada ya variabel apa yang mempengaruhi motif berjaga-jaga ini. Itulah dikaitkan dengan pajak ya. Dan ada tadi, juga hoarding money. Yes. Nah,
Clear ya? Clear. Itu motif itu terkait dengan teori permintaan uang untuk mazhab yang kedua. Oke. Masih ada satu lagi. Oke, dan Oke. nanti kita akan bahas. Oh, Ini oke. menarik. Jadi Masya memang Allah, ya. pandangan-pandangan ini yang maksudnya tuh ketika kita bahas dan kita mendengar podcast ini, kita ternyata dalam permintaan uang dalam Islam itu ada pandangan-pandangan dan mazhabnya gitu. Betul. Dan pembahasannya seperti ini, Iya. singkat tapi bisa semuanya dimengerti ya. begitu. Betul. Itulah kenapa dia mainstream, karena mungkin dikaitkan dengan kekinian tadi soal pajak gitu ya. Karena Dia- emang itu real sekarangnya betul. gitu. Dan itu bisa mempengaruhi juga gaya perilaku seseorang kan benar. gitu. Daripada dianggurkan gitu Iya, ya, pajak kena juga. Nggak ada pilihan juga, gitu, dan pasti betul. ada pajaknya gitu kan. Yes, oke. Oke, dan rekan setia tetap di podcast Elbas karena ini pembahasan yang sangat luar biasa. Akan kita bahas setelah iklan berikut ini ya. Cerahnya sinar mentari beriring dengan langkah yang pasti, senyum tersirat di wajah mereka yang siap menggali ilmu demi agama, bangsa, dan negara. Para ustadz dengan bangga mempersembahkan pengabdiannya dengan kitab dan pena di genggaman. Mereka siap menciptakan kader masa depan. IAIN Bengkulu, pencetak generasi Qurani. Aduh, pusing saya, Bu. Loh, kenapa? Gara-gara BBM naik, sekarang apa-apa mahal. Iya ya. Itu berarti kita kudu pintar-pintar hemat dong. Ah, gimana caranya? Ya, mana yang bisa dihemat, kita hemat dong, Bu. Tuh, TV-nya Bu Amir aja masih nyala. Iya ya, kitanya asik gerumpi. Jadi TV yang nonton kita nih. Bu Amir, dengerin radio aja. Ngirit listrik. Gerumpinya bisa dengerin lagu sambil nyanyi-nyanyi loh. Yuk, hemat listrik, matikan TV, nyalakan radio.